Saya dengan beliau ini yang pastinya sama-sama tepuk. Kita nggak pernah memprediksi kalau kita akan menikah di bulan yang sama. Ya itu. Luar biasanya beliau juga seorang penulis, Ya, kita merawat anak-anaknya orang, bukan anak kita sendiri ya. Kalau ada istilah kekerasan tidak, itu bukan niat kita untuk kekerasan tidak. Enggak. Ini banyak fan-nya. Saya banyak fun Kalau saya fan, pasangin. Iya. Dari Riva Luviana. Riva, oh ya, Riva. pengurus ya, angkatan tahun 2017. Insya Allah seperti itu, ya. Iya. Anak buahnya jenengan kan di keamanan ya. Oh iya, salah satu tim juga. Tim suksesnya ini. TS. Baik, pertanyaannya. Nah, Ustaz, kenapa tulisan yang tembus di koran selalu tentang korupsi? Gak ada pembahasan yang lain tak gitu ya? Hah? Tentang apakah gitu? Gak tahu saya itu. Kan banyak yang lebih besar mungkin dari sebuah pembahasan tentang korupsi. Apa yang menjadi titik tekan yang membuat jenengan termotivasi untuk selalu menggembar-gemborkan tentang korupsi? Ya. Terus jangan-jangan nggak paham saya. Coba ditanyakan lagi saudara. Jangan. Oke, itu yang pertama dulu. Kenapa harus tentang korupsi? Kemudian bagi tips dong agar mudah untuk tulisan tembus di koran. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Kenapa tentang korupsi? Terus tips bagi kita pemula terutama agar terpacu untuk menulis dan tembus di koran. Seperti apa? Oke, siap. Yang pastinya tulisan saya emang kebanyakan tidak semua juga tentang korupsi, tapi emang kebanyakan saya menulis korupsi di sini. Saya punya motivasi memberi pembelajaran dan pendidikan, seperti itu. Edukasi kepada masyarakat bahwasanya korupsi itu perbuatan yang busuk dan itu harus kita hentikan. Paling enggak kita preventif pencegahan kepada masyarakat, baik masyarakat yang sudah tua, muda atau yang masih kecil, khususnya itu penting kita tanamkan sejak dini untuk kedepannya mereka tidak berbuat korupsi. Intinya kita memberi edukasi kepada masyarakat terkait bahaya akan korupsi. Dampaknya sangat luar biasa pasti itu. Oke, stop sampai sini dulu. Ini menarik menurut saya. Kita bahas lebih lanjut nanti ya di belakang ya. Makanya jangan terburu-buru di skip atau seperti apa, ikuti sampai akhir terus ini. Ya, jangan dilanjutkan dulu. Nanti saya akan tanyakan lagi, pasti itu ya. Kalau bisa dijadikan part 2 nanti bisa. Lanjut dulu ke pertanyaan yang mungkin lebih umum dari itu, tetap dalam kepenulisan masih tips agar bisa tembus ke koran, Ustaz. Itu bagaimana itu tipsnya? Iya. Yang pertama pasti harus ada niat, Mas. Gitu ya. Iya. Nulis itu harus ada nawa itu, bukan saumagodin an adai bukan. Apalagi nawaitul gus. Itu yang lebih bahaya itu. Yang pasti harus ada niat. Kalau tidak ada niat tidak akan terselesaikan tulisan. Niat harus kita tekankan, tanamkan lebih besar ya niatnya. Terus yang kedua kita harus melihat hot issue yang lagi berkembang. Kita harus lagi booming sekarang gitu pembahasannya. Itu kita harus peka, lihat perkembangan yang ada di masyarakat maupun di bangsa kita sendiri ini. Itu harus kita peka. Nanti ketika kita sudah melihat isunya seperti ini, keadaan bangsa kita seperti masyarakat kita seperti ini. Ini menarik untuk kita kaji. Seperti itu, Mas. Jadi itu niat sama kepekaan yang pertama melihat itu. Situasi itu. Cukup dua saja. Itu. Kalau tidak ada niat tidak akan selesai. Kalau kita sudah niat harus diselesaikan. Yang kedua adalah tadi kepekaan melihat situasi. Isu yang berkembang apa? Isu yang berkembang. Nah, lebih dekat dari itu, Ustaz. Kita sudah punya tulisan, niat sudah ada dan hot issue sudah kita pegang. Bahkan tulisan sudah kita pegang. Langkah menuju ke koran bisa tembus seperti ini bagaimana? Salah satu tadi trik untuk bisa menembus koran itu adalah hot issue ya. Terus ini ada lagi yaitu melihat gaya bahasa yang dipakai. Gaya bahasa yang dipakai itu tentunya mempengaruhi bagi tim redaksi sana ya, tentunya bagi sana untuk menentukan apakah ini layak untuk dipublish atau tidak. Itu gaya bahasa yang dipakai. Kita juga jangan terlalu monoton, kemudian dalam artian teori tidak.
kita pakai bahasa kita, kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan, itu insya Allah bisa dipakai. Nah, kalau dari ngomong gaya bahasa sendiri, Saman tahu nggak Om? Kira-kira karakternya jenengan sendiri dalam menulis seperti apa kira-kira? Kalau saya pribadi sih, ya karakter menulis ya kayak tadi semua tentang anti korupsi ya. Anti korupsi sini saya menjelaskan. Korupsi kita melihat di bangsa Indonesia secara umumnya dulu, kemudian kita perkecil lah, kerucutkan seperti segitiga terbalik itu, kasus-kasus yang ada, kemudian kita memberi wawasan kepada masyarakat ya, masyarakat terkait mungkin bahaya, dampak dan akan bahaya korupsi itu seperti apa. Itu seperti. Nah, itu karakternya dari tulisan beliau. Itu lebih tahu lagi nanti tentang tulisan-tulisan beliau yang mungkin tidak sempat melihat di koran seperti apa. Nanti kita lihat di IG-nya beliau. Saya akan tayangkan nanti akun IG beliau. Nanti tolong di-follow ya. Ada YouTube-nya juga Om. Biar nanti di-subscribe ya. Tapi saya enggak ada, cuma jarang mengunjungi YouTube saya sendiri. Ya lebih aktif di IG ya Om ya. Di IG nanti kita akan taruh di deskripsi IG-nya beliau, bisa di kepoin sesuai dengan tema kita Q&A, kepoin yuk. Nah seperti itu. Baik. Jadi itu adalah tips ya, terutama untuk saudari atau Neng Rifa yang menanyakan tentang itu. Semoga nanti bisa terjawab, dan jangan cuma nanya, menurut saya harus diaplikasikan gitu ya. Nanti ditunggu loh tulisannya sama Ustaz Lukman. Nanti pasti ada rewardnya kalau pasti itu. Nah ngomong-ngomong ribet ini udah lanjut diungkit ini ya. Ini nggak apa-apa, ini kan jadi motivasi juga agar kita itu nulis itu nggak sekedar setelah nulis dibaca orang selesai ya, walaupun semoga ada pengaruhnya di sana, tapi kan ada nilai plus juga bagi kita. Ngomong tentang reward itu paling besar yang pernah diterima oleh jenengan itu berapa? Nyampe 800 ya. Tapi itu nulis ya? Tidak semua media cetak maupun media online itu menyediakan reward. Gitu. Ada tertentu sendiri. Dan ketika tulisan kita sama di media online dipublish, itu ada poin, kemudian kita kumpulkan. Semakin banyak kita dipublish di sana, tulisan kita dimuat, itu mendapatkan poin, dan kemudian poin itu bisa kita tukar. Seperti itu. Nah, setelah ditukar nanti berupa apa? Bisa uang masuk ke rekening ya. Gitu, alhamdulillah. Jadi paling tidak ya 800 itu untuk sekali tulis. Bayangkan ketika kita setiap hari menulis dan itu masuk koran tiap hari. Nah, itu lumayan daripada lumayun. Bener itu ya. Nah itu ibaratnya bonus lah bagi kita, tapi tetap dalam kepenulisan tujuannya agar bisa bermanfaat dan bisa berpengaruh secara pemikiran kepada orang lain. Ya, tentunya mempengaruhi dalam hal baik ya Om ya. Seperti itu. Baik, Neng Rifa ditunggu tulisannya nanti kayak apa sih, semoga bisa bermanfaat nanti. Nah ini kayaknya dari santri baru yang selanjutnya dari Intan. Saya seperti itu karena N-nya ada dua. Adanya dua ya. Intan J 97. Dan nikah belum? Yang tahu, yang bisa menjawab kayaknya jenengan Mas. Gitu ya. Jawabannya adalah sudah untuk saya. Sudah Mbak Intani. Sudah ya. Sudah menikah. Di bulan yang sama ya? Di bulan yang sama juga. Tahunnya ya juga sama ya? Tahunnya juga sama. Tanggalnya nggak sama? Nggak sama. Oke, sudah terjawab. Beliau sudah menikah dan ditutup untuk pendaftaran selanjutnya. Iya, benar. Gitu kan ya? Oh ya. Cukup satu Mas. Cukup satu. Bukan satu ABCD ya? Bukan. Bukan cukup satu di Jember, di Banyuwangi, di Probolinggo. Beda, cukup satu. Baik. Selanjutnya dari Arga Wijaya. Ini kayaknya juga anak baru karena menanyakan, mau nanya sampean asal mana Kak? Ya, panggilan Kak itu masih kayaknya kita masih dibilang muda Mas. Nah, itu meskipun ya. Selamat ya. Meskipun kepala 3 gitu ya. Masya Allah ya, ini karunia dari Allah gitu. Iya. Baik, aslinya itu dari Tuban ya, Senori. Cuma sekarang kan sudah domisili di sini, netap di sini. Akhirnya ya di Jember. Jember ya. Ya, tepatnya apalagi beliau sekarang sudah sedang membangun rumah di dekat kampus sendiri. Itu di daerah mana itu? Mangli. Dekat lapangan Mangli situ. Dekat lapangan Mangli. Nanti bisa berkunjung di sana. Jangan lupa bawa beras dan gula ya. Dan gula juga. Kalau nggak bawa dua-duanya, bawa amplopnya saja maksudnya. Amplopnya saja ya. Nggak apa-apa Om.
Baik, itu ya dari beliau dari Tuban. Selanjutnya dari Khalifah. Oh, ini kayaknya pengurus juga ya. Pengurus, Mas. Pak Nur Solihin itu siapanya jenengan saat atau jenengan siapanya Pak Nur Solihin? Apa bedanya? Dibolak-balik aja ya. Mau dijawab silakan. Pak Solihin. Iya. Pak Solihinnya di mana ya? Ada dua di sini. Iya, ya pastinya yang sudah umum yang iya, Pak Solihin itu saudara ketemu gede. Saudara ketemu gede ya, Mbak Khol di sini ya, Ustazah Khalifah Mbak Col ya. Saudara ketemu gede ya, lama nggak jumpa, sejak kecil sampai sudah dewasa baru ketemu di Jember. Akhirnya kita ya itu bersaudara. Ketemu gede. Ya, Mbak Col sudah tahu pastinya ya, Mbak Col ya. Beliau adalah adik kandung dari Pak Nur Solihin, seperti itu. Maksudnya ketemu gede karena beliau dari lama kecil berpisah. Sampai alia itu masih di Tuban. Sedangkan Pak Nur Solihin sudah lama berada di Jember. Nah, sekarang bertemulah di sini dan domisilinya pun juga sama di sini. Akhirnya saudara ketemu gede. Baik, terima kasih Mbak Col. Lanjut biar waktunya singkat. Dari adik sampean ini. Adik kesayangan ya. Adik kesayangan. Hendra 1997. Oke, Dra, kamu ini bikin pertanyaan yang sedikit dramatis menurut saya. Jadi tak bacakan sesuai yang kamu harapkan. Meskipun Ustadz Lukman orangnya kasar dan sering marah, tapi Ustadz Lukman ini punya rasa kasih sayang, perhatian, disiplin dan tegas. Sesuai shock, Dra. Banyak permintaannya. BTW, boleh nggak Ustadz? Saya request Ustadz nyanyi. Iya. Nyanyi ini. Biasanya nyanyi apa aja boleh dah. Iya, biasanya kan kita sering duet, Mas. Iya, biasanya duet di acara kubro gitu ya. Duet nyanyi bareng. Udah nyanyi bareng. Gimana kalau kita duet bareng aja? Ayo, nyanyi apa ini? Ya itu, saya nggak tahu nyanyi apa, Mas. Nyanyi Dewa yang biasa kita. Yang apa itu, Mas? Nostalgia. Yang sempurna itu. Ya, sempurna. Andalan ya. Ya, andalan. Yang lain nggak bisa. Bisa dimulai dulu. Ayo, sama dulu lah yang diminta sama yang nggak apa-apa. Iya. Nanti saya nyambung. Gimana awalnya, Mas ya? Kau begitu, saya izin. Ayo. Oke. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Tahu. Gimana maksudnya? Lupa saya, Mas. Saya lupa juga. Gimana kalau kita bareng aja? Kayaknya kalau bareng nanti bisa nyambung itu. Ada chemistry. Ya gitu ya. Aja macam nilainya tadi. 1, 2, 3. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau buat diriku akan selalu memujamu. Ya, cukup gitu aja. Iya, masa lanjut? Terakhir aja sempurna. 1, 2, 3. Sempurna. Udah cepet beres ya, Dra ya. Oke, Dra, itu persembahan lagu dari Ustadz Lukman. Kalau pengen lebih lengkapnya, langsung datang ke rumahnya beliau. Di sana masih ada rumah yang direnovasi. Ikut angkut datang, ya, bikin semen, nggak apa-apa. Nanti kalau saya lanjutkan bahaya, Mas. Baik, pertanyaan terakhir dari Kang Abbas, Prof. Abbas. Ini banyak sekali. Apakah saya harus membaca berita seperti ini? Ya Allah. Pada intinya, Abbas ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf, Bas. Nanti tetap, tapi saya akan tampilkan nanti, Bas ya. Di YouTube saya tampilkan, Bas, untuk mengurangi kekecewaan jenengan. Gak apa-apa. Ya Allah, pada intinya saya baca intinya mana. Gak ketemu ini saya ini. Ya Allah. Jadi mau ini nih. Oke. Kalau saya baca semua, insya Allah asar gak selesai. Jadi menurut Gus Lukman, dari sekian banyak bla 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 bla, nah, menurut Gus Lukman, porsi yang pas dalam berperilaku sama terhadap orang lain maupun orang terdekat itu bagaimana? Nah, intinya kan beliau ini menanyakan saat sebenarnya ya, apa saya gini? Tahu coy, Bas. Gak apa pengkut aja penuh tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa hidayatu wa ridatuh. Al-Fatihah. Sebelumnya saya ingin menyapa seluruh kru tim channel Ma'had Al-Jami'ah Jember. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan segala kebaikan selalu menyertai. Amin. Oh ya, mohon maaf jika baru bisa bergabung di channel ini. Enggak apa-apa, Bas. Kagak juga enggak apa-apa. Biasa gitu ya. Ya Allah. Sudahlah, Bas, sudah. Duduk dulu, Bas. Tapi saya juga selalu menulis di kolom komentar ya, dan tidak lupa untuk like, comment, and share. Subscribe juga sudah selesai. Ya. Semoga semakin maju. Oke, makasih, Bas.
Kali ini bintang tamunya Gus Lukman. Ya, saya tahu. Ya Allah, Bas. Saya mau bertanya sesuatu dari dulu ingin saya tanyakan tapi malu. Sih. Begini, siapa sih warga Ma'had dan kampus yang tidak kenal dengan Gus Lukman? Oh, ramah, baik hati pasti. Wah, itu enggak, Mas. Itu fitnah itu. Juga suka menabung gitu ya. Pertanyaan saya, Gus, bagaimana sih seorang Gus Lukman ini menyesuaikan porsi antara berlaku tegas dengan berlaku ramah atau kalem? Soalnya setiap orang kan beda karakternya. Seperti Gus Gusitnya coba disebutkan. Biasa aja. Pas Gusitnya sama, Mas ya. Gustit tuh. Ya intinya, jadi menurut Gus Lukman, bagaimana sih kita itu harus bersikap dengan seimbang? Ya, itu intinya sebenarnya. Antara berlaku tegas dan berlaku ramah kepada orang lain. Bagaimana menyeimbangkan itu? Soalnya kan gini, memang dari tadi kan sudah dibahas. Gus Lukman itu terkenal dengan ketegasannya dan bisa jadi kata-katanya itu istilahnya itu kasar. Gitu ya. Kasar dalam artian bukan kekerasan loh ya. Maksudnya tegas kepada mahasantri. Sering marah-marah juga ketika ada yang salah. Ya kan bener ya, salah ya dimarahin. Gak tahu juga sih. Jadi bagaimana jenengan itu dibalik semua itu juga bisa bersikap ramah sebenarnya, ya? Karena tidak mungkin seorang itu pasti akan geger atau bendino kesel pisan ya. Darah tinggi kan enggak lucu. Nah, Prof Abbas ini mau menanyakan bagaimana jenengan mengimbangi ketika bersikap harus tegas seperti itu dan bersikap ramah kepada santri. Bagaimana? Salaman dulu kita. Terima kasih. Monggo pulang. Gimana? Iya, kita pastinya melihat sikon ya, situasi ketika kita menghadapi suatu masalah atau problem. Terus di Ma'had ya tentunya ya, kita pastikan di situ ada masalah, ada pelanggaran yang dilakukan oleh mahasantri, pasti dibutuhkan sikap ketegasan. Untuk apa? Mereka supaya disiplin atau supaya jera, tidak melakukan perbuatan itu lagi ya, tidak diulangi lagi. Dan ketika itu sudah selesai ya sudah. Ketika kita sudah menindak teman-teman yang melanggar takzir ya atau melanggar peraturan, kemudian sudah selesai, sudah saya kembali normal. Nah, itu saya sesuai dengan atau melihat kondisi yang ada. Ketika ada masalah yang perlu kita tegasi, kita tegasi. Kita marahi, ya kita marahi. Tapi selesai sampai situ ya? Iya sudah. Enggak. Kemudian saya punya dendam, tidak. Selesai. Oke. Gus, nah seperti itulah bijaknya ya, harusnya seorang keamanan. Bijaksana atau bijak sini, Mas? Bijak sini aja, bisa situ belum. Ya. Baik, Kang Abbas seperti itu ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan harus ramah dan harus tegas? Ya lihat kondisi. Ketika memang itu dibutuhkan untuk tegas, maka harus tegas. Itu memang tugas dari seorang keamanan seperti itu. Dan dimanapun menurut saya seperti itu ya. Di pondok manapun, di lembaga yang memang di sana itu dibuat peraturan, pasti ada seperti itu. Pasti yang dialami juga mungkin bagi pengurus yang setelah saya itu juga pasti mengalami yang namanya di keamanan pasti berat-berat. Dikatakan ringan, tidak berat. Karena ya itu pasti kita dimusuhi ya. Banyak yang mangkel sama kita, bahasa Jawa mangkel ya. Yaitu. Iya. Karena kita dianggap tadi keras, sadis, bahkan killer. Tapi di balik semua itu ada rasa kasih sayang. Iya. Ya seperti itu ya, Kang Abbas. Semoga bisa terjawab apa yang menjadi keresahan selama ini dan sehingga jenengan itu tidak mampu untuk menanyakan langsung. Baru nih orang ini takon, guys. Gak boleh wingi. Dari dulu ngapain di kamarnya? Dari dulu ngapain? Kalau saking ini bisa. Saya mau coy gitu, Bas. Baik, tapi terima kasih untuk Kang Abbas. Tetap ya, Bas ya, selalu tebar kebaikan, tebar juga semua video yang ada di Ma'had gitu ya. Yang pasti jangan lupa tebar senyuman, Mas. Tebar senyuman. Kalau senyum kok. Kalau ke saya insyaallah Abbas selalu senyum. Ada maunya. Oke, banyak sekali yang kita akan korek sebenarnya dari Ustaz Lukman. Nah, saya masih penasaran terhadap tulisan beliau tentang korupsi gitu ya. Padahal banyak sebenarnya pembahasan yang harus kita pahami, kita ketahui dari negara ini. Tidak hanya tentang korupsi, ya. Apalagi yang sekarang lagi viral, DPR itu menjadi sorotan, kan seperti itu. Terkait dengan
Omnibus Law. Iya. Gitu ya bacanya. Omlukman Law. Bukan Omlay. Andi Law. Nah, seperti itu. Ya, itu kan ada lagi booming seperti itu tentang DPR dari dulu kan seperti itu. Kenapa itu tidak dibahas juga? Kenapa harus tentang korupsi gitu? Saya masih penasaran yang terkandung dari jenengan itu motivasi terbesarnya itu apa gitu ya. Tapi kita akan bahas lebih lama lagi dan lebih panjang lagi pastinya ya. Ojo di skip.